Inilah gambaran makan bergizi gratis Indonesia kalau Mimin cowok jadi pemerintahnya guys. Full protein, full gizi. Yuk kita food testing ke anak SMA. Ini anak SMA mana ini kok pakai pensil alis? SMA Gadungan ini Pak. Tuh ini ada sayur, buah, dessert, terus proteinnya sebanyak ini. Dan nasinya sedikit aja guys, biar anak-anaknya pada gak kena diabetes. Wah kalau makanannya bergizi kayak gini, pasti SDM-nya pada maju guys. Enak. Pemerintah tuh mestinya bisa belajar memanusiakan manusia. Uangnya jangan dikorup supaya makanan bergizi gratisnya bisa kayak gini guys. BTW kalau Mimin cowok nyalon jadi anggota DPR RI tahun 2029 kira-kira cocok gak ya? Dapilnya nanti dapil Purwokerto guys. Pasti MBG-nya bergizi kayak gini guys. Nanti anak-anak pasti pada seneng. Dessertnya aja Kinder Joy guys. Tapi Mimin masih percaya sih kalau generasi selanjutnya mampu membawa Indonesia ke Indonesia emas. Dan Mimin tuh setuju banget sama Pak Prabowo kalau mau SDM-nya maju berawal dari makanannya yang bergizi banget. Siap presiden, siap presiden, siap presiden, siap presiden. Ya kurang lebih kayak gini lah makanan bergizi gratis kalau gak dikorupsi guys. Menarik bukan? Definisi wanita hebat dan bervalue tinggi. Kenalin guys, ibu ini tuh namanya Bu Endah. Usianya 69 tahun, sendirian, belum menikah, gak punya anak, tapi masih semangat banget jualan di tokonya sendiri. Saya jual jemblem dan singkong goreng. Ini tuh namanya toko riang yang ada di Kaitangan guys. Pas masuk langsung berasa banget jadulnya ya. Tuh udah didatengin Pak Wali Kota Malang. Usianya berapa Bu? 69. Nih contoh wanita hebat guys. Gak berpasangan pun gak jadi halangan buat tetap berkarya. Toko ini tuh udah turun menurun dari orang tua Ibu Endah guys, dan sekarang turun ke Bu Endah. Dan sekarang tempat ini jadi kafetaria yang jual camilan jadul kayak singkong goreng dan jemblem. Semuanya Bu Endah bikin sendiri loh, homemade tanpa dibantu siapapun. Dan gorengnya tuh dadakan, jadi setelah kita pesen langsung digorengin. Wah cocok banget nih jadi camilan di sore atau malam hari guys. Cobain dulu yuk jemblemnya. Ini tuh olahan singkong yang dialusin dan di dalamnya ada isian gula merah yang lumer. Nah kalau di toko riang ini jemblemnya beda dari yang lain, gak berminyak gitu loh dan gak bikin sering di tenggorokan. Singkong gorengnya ini bumbunya juga bikin sendiri loh. Luarnya garing tapi dalamnya medu. Ulen banget kata orang Jawa. Karena bumbunya gurih jadi cocoknya tuh dimakan pakai sambal kayak gini guys. Kalau kalian ke Kayu Tangan Malang wajib banget nyamperin toko riang ya. Sehat-sehat terus ya Bu Endah. Mukbang bakso urat brutal Miss Dasem. Mimin jadi ikutan brutal nggak tuh? Akhirnya keturutan juga, makan bocimaknya. Seliweran mulu di FYP, jadi ngila deh Mimin sama bakso urat brutal Miss Dasem dan bakso urat mozzarella Miss Dasem. Kuahnya guys, ini tuh perpaduan antara manis, lada, dan asem dari jeruk limau. Ada isian daging cincangnya. Terus ini tuh ya guys, bumbunya super medok, merah, dan cikruk. Kalian bisa lihat sendiri. Gila guys, bakso uratnya bener-bener jumbo banget ya. Dan ini tuh uratnya super brutal. Cobain yang varian mozzarellanya guys. Molor dong. Bakso urat pakai mozzarella yang lumer. Waduh, kelar guys. Boci maknyos emang enak banget. Fix no debat. Ini juga suka banget nih sama bumbu Miss Dasemnya. Pedes, mantep banget. Tekstur baksonya tuh padet, berdaging. Satisfying banget gak sih lihat bakso urat yang isinya mozzarella semolor ini. Boci maknyos paling ngurat, paling brutal, dan bumbunya paling maknyos sebumi. Terus kalau bikin kuahnya enak dibikin kental kayak gini guys. Lebih berasa Miss Dasemnya. Gak mau tahu Mimin, kalian wajib cobain ya. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan packagingnya aman kok. Punya uang 10.000 doang tapi pengen makan enak, langsung lari ke warung prasmanan Madura ini aja guys. Kalau di warung Madura 10.000 aja udah bisa makan enak. Ini Mimin nyamperin warung Bu Warni cabang Tumapel Surabaya. Wah emang selalu ngantri ya kalau di warung Bu Warni. Apalagi di bulan April ini full promo. Promo ulang tahun warung Bu Warni Tumapel dari tanggal 1 sampai 5 April. Promo setengah harga. Kalau untuk tanggal 6 sampai 30 April itu serba 10.000. Telur dadanya keriting-keriting. Nasinya ambil sendiri sepuasnya. Ada nasi putih dan nasi jagung. Terus lauknya nanti diambilin guys. Ada cumi hitam yang sedep dan ngeresep. Madura banget gak tuh? Ini yang jual pastinya orang-orang Madura.
Makasih kak. Warung Bu Warni kayak biasanya aja udah murah guys, apalagi ini di promo. Ini Mimin cobain nasi rames darat laut. Ada tongkol, empal, dan cumi. Nasinya pakai nasi jagung. Dan pastinya telur. Gila ya, warung Bu Warni masakannya mantep. Telur dadar aja bisa seenak ini kalau orang Madura yang bikin. Nah, ini Mimin pesen nasi rames telur yang cuman 10.000 dan di bulan April ini jadi cuman 5.000 guys, setengah harga. Tuh baik banget kan warung Bu Warni. Kalau gak ada orang Madura kita nggak bisa makan enak dan murah. Next Mimin juga cobain ayam bakarnya Baru guys. kali ini suka ayam bakar. Nah kalau cumi yang utuh ukurannya tuh gede-gede kayak gini guys. Cumi hitamnya gak usah diraguin lagi lah ya. Andalannya Madura, bos. Promo ulang tahun Bu Warni ini khusus dine-in ya. Berlaku untuk menu maksimal 20.000 dan wajib beli minuman juga. Promonya berlaku untuk outlet Malang dan Surabaya. Wah kacau, ini enak banget guys. Oh iya, jangan lupa tunjukin video review ini ya kalau ke warung Bu Warni supaya promo ulang tahunnya bisa dipakai. Cus buruan deh serbu warung Bu Warni sekarang. Trip ke Korea menurut Mimin tuh berkesan banget guys. Apalagi pas autumn, banyak banget momen-momen seru dan romantis bareng Mimin cowok. Udah kayak di drama Korea. Jujur Mimin masih belum move on dari Korea guys, terutama sama vibes dan makanannya. Sampai-sampai pas balik ke Indonesia, Mimin beli makanan ala di minimarket Korea. Ini tuh produknya Korinus ya guys. Ada Happy Lever, Badamoa, dan Happy Fish Meat Sausage with Cheese. Ini tuh made in Korea asli ya guys, tapi udah dapet sertifikat halal MUI. Alhamdulillah semua teman-teman Mimin yang muslim semuanya bisa makan. Nah ini nori taburnya tuh udah ada ancovinya guys. Mimin kreasiin jadi bola-bola nasi. Terus yang ini ada biji wijennya gitu, cocok makan bareng mie instan Korea. Dan yang ini sosisnya siap makan ya guys. Gimana? Udah mirip belum sama mukbang-mukbang yang ada di Korea? Wah enak banget emang snack-snack dari Korinus ini. Udah gitu bisa dikreasiin jadi masakan-masakan Korea yang macem-macem. BTW Mimin tuh suka banget sama nori lembarannya guys. Minyak wijennya banyak jadi lebih gurih. Terus teksturnya tuh lebih garing dan crispy juga. Rasa-rasa kayak gini tuh bener-bener mirip banget sama yang Mimin makan di Korea guys. Obat kangen Mimin sama negara Korea sih. Sosisnya pun juga enak banget, pakai daging ikan dan cheese. Udah produksinya di Korea, dapat halal MUI pula. Soalnya produk Korea tuh jarang ada yang halal. Jadi pilih yang pasti-pasti aja, cari yang dari Korinus. Dapetinnya juga gampang kok, udah tersebar di seluruh supermarket dan marketplace. Yuk buruan cobain juga. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat, tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes. Dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut tumplekin rica entok, rica ayam, dan sambel. Wah cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambelnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget. Dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys. Dari zaman Mimin masih kayak badut di tahun 2020 sampai sekarang tiap ke Lombok selalu makan di bebek Ibu Fenige. Karena cuman bebek ini yang approved by Mimin cewek arek kelahiran Surabaya. Nah sekarang mereka tuh ada versi penyetannya ya guys, namanya penyetan Ibu Fenige. Ini Mimin pesen penyetan iwak pe ya guys. Sambal tomatnya pedes seger dan iwak pe-nya ini smoky banget. Di sini juga ada sego tempong yang pedesnya tuh nauzubillahimin zoli, dan ini tuh rasanya otentik persis kayak yang Mimin coba di Banyuwangi. Semua menu penyetan di
sini gak ada yang gagal. Mereka juga punya menu paket ramean buat 2-3 orang. BTW Mimin juga cobain bebek Ibu Venige Signature yang ada di Lombok Epicentrum Mall. Jadi senangnya di sini tuh sambal dan lalapan bisa ambil sepuasnya. Ada 8 jenis sambal dan bumbu hitam dan rempah. Jian Lombok Roso Jawa Timuran yore. Sambal ijonya kita makan bareng nasi, lalapan dan bebek bakarnya yuk. Bebeknya tuh empuk, sama sekali nggak perengus, dan bumbu bakarannya tuh ngeresep banget. Jangan pernah skip lecing kangkung kalau ke Lombok. Terasi dan cabenya Pulau Seribu Masjid ini emang gak ada lawan. Dimakan bareng sambal korek dan bebek gorengnya Ibu Venige, bener-bener pecah sih. Bumbu hitamnya ini juga ngasih aksen rempah yang tebel banget. Ini Mimin kasih rating 10/10. Bebek Ibu Venige Signature juga ngeluarin menu baru, sego sambal Cak Uut, pakai D ya. Sebagai areng alam, Mimin kasih stempel approve di menu ini. Kane loker. Abis kepedesan, Mimin juga cobain aneka es dari Ibu Venige. Bener-bener mak legender. Terus malamnya Mimin nongki cantik di bebek Ibu Venige Cafe and Resto. Sop ikan khas Balinya ini gak kalah loh sama yang ada di Sanur. Terus mereka ini pelopor sei sapi yang ada di Lombok. Gak heran kalau nasgor sei sapinya ini perfect cuman ada di Lombok ya. Ini tuh nila bakar tanak mai. Ayam taliwang khas Lomboknya juga jangan di skip ya. Mulai dari menu Nusantara, Asia, sampai Western, semuanya tuh enak-enak. Pokoknya kalau kalian lagi main ke Lombok, wajib banget makan di grupnya Ibu Venige. Guys, siapa coba yang tahan lihat kulit ayam sejusi ini? Apalagi ini ayamnya anti Israel dan dijamin kehalalannya. Dari namanya aja ayam bersih berkah. Sekarang alhamdulillah cabangnya makin merajalela. Beneran gak gimmick, untuk saat ini fried chicken paling enak ya cuman ABB. Harganya mulai 10.000 udah dapet ayam, mau paketan juga ada. Dan biasanya mereka juga banyak promo guys. Yang Mimin suka ayamnya tuh fresh di semua outlet, kualitasnya terjaga, dan potongannya gede-gede, lebih besar, lebih kenyang. Dan yang paling terpenting apa? Ya bener, halal MUI. Udah ada sertifikatnya juga. Kesukaan Mimin nih ayam merah ABB, makanya pakai sambal bawang guys. Bikin ngiler banget kan? Gak terlalu banyak tepung, tapi ini tuh tetap teksturnya crispy di luar dan juicy banget di dalamnya. Warnanya merah kayak gini tuh karena rempah-rempah rahasia mereka guys. Nikmat banget, Mimin kasih nilai 10/10. Kalau mau yang pedes, cobain yang hot crispy. Ayamnya tuh dilumurin saus merah membara yang bikin kalian kepedesan. Beneran senampol itu guys pedesnya. Ukuran ayamnya lagi-lagi besar banget ya. Yuk guys, cobain ayam bersih berkah. Gambaran surga menurut Mimin tuh banyak masakan babi yang enak-enak guys. Tes kriuk. Nih surganya babi tuh cuman di Barbecue 9 Naga ini nih guys. Sebagai fans Ica nomor 1, Mimin selalu makan di sini tiap ke Bandung. Mereka tuh emang Chinese style gitu ya. Dan mereka tuh emang pelopornya dimsum dan barbecue non halal di Bandung. Jadi nggak heran kalau macam menunya sebanyak ini guys. Babi-babinya fresh, diolah langsung di tempat, dan kitchennya ini terbuka, jadi bisa lihat babinya dimasak. Pertama Mimin mau cobain nasi campur babi. Ini tuh rasanya enak banget. Potongan babinya royal dan bumbu karinya ngerempah. Terus ada bakmi kering yang pakai topping char siu dan samca. Bakmi pakai minyak babi ya jelas mantep lah. Emang bener ya, barbecue mereka tuh nggak ada lawan guys, baik babi maupun bebeknya. Mimin juga pesen cukiyok alias kaki babi kecap. Ya ampun, lemaknya bisa lumer gitu guys di mulut. Sayurannya Mimin pesen kalian bawang putih. Oh iya, buat kalian yang mau pesen di dimsum 9 Naga juga bisa dimakan di sini juga kok guys. Karena mereka tuh satu kesatuan. Gak cuma ada siomay babinya yang pastinya enak ini, mereka juga ada ceker goreng dan kue gulung yang wangi padan banget. Terus kalau pesen congfan seafood, mereka tuh udangnya gede-gede banget. Ditutup minumnya liang teh. Yang penasaran yuk guys cobain.